silakan perkenalkan diri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini untuk bersilaturahmi dalam rangka kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan Rasul ini akan membawa bangga, membawa manfaat bagi kita semua, sehingga kerukunan umat di Kota Mataram ini dari hari ke hari akan semakin membaik, sehingga kita bisa memastikan bahwa semua kegiatan organisasi, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat juga tumbuh dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Rahimahullah, saya lupa. Ya, saya hormati Bapak Camat, Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua FKUB, yang saya hormati beserta seluruh anggotanya, pengurus FKUB, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, singkatnya seluruh hadirin hadirat rahimahullah. Yang memperkenalkan diri, nama dia Pak Haryadi Iskandar. Pak Iskandar, asal dia Kopang, Jelojo Kopang, Jelojo Kopang, Jelojo Barangkali. Saya tinggal bolak-balik tiap hari dari Kopang ke Mataram, yang kurang lebih sehari itu habis 60 km, ditambah dengan keliling-keliling seperti ini bisa 100 kilo itu sehari. Kita muter-muter untuk kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama oleh pemerintah itu tugasnya itu melakukan pembangunan pada umumnya, tapi khususnya pembangunan bidang agama. Nah, pembangunan bidang agama ini menyangkut semua agama tanpa kecuali. Nah, itulah sebabnya maka dinamakan Kementerian Agama, karena kementerian ini adalah milik semua agama, karena di dalamnya pembangunan berkaitan agama kemudian diprogramkan di Kementerian Agama. Dan salah satu di antara program itu sekarang ini juga FKUB juga, yang merupakan salah satu forum kerukunan umat beragama, menempati posisi yang sangat-sangat strategis dalam membantu pemerintah kaitan dengan pembangunan bidang agama. Karena tanpa kerukunan, rasa nyaman, rasa rukun, rasa damai di antara kita, maka sulit untuk mencapai cita-cita pembangunan itu sendiri. Nah, belakangan ini Kementerian Agama dihadapkan oleh salah satu problem yang cukup besar yang kita hadapi, yaitu mulainya masyarakat ada yang bersikap ekstrim terhadap ajaran-ajaran agamanya, dan akibat dari itu kemudian pemerintah kena dampaknya dari adanya pemahaman-pemahaman ekstrim dari ajaran agama itu. Dampaknya kemudian kita kenal ada organisasi masyarakat seperti Hilafah Muslim yang kita belakangan ini cukup mengganggu pemerintah kita, karena dalam pemahaman mereka
mereka berbeda dengan kita. Pancasila bukan lagi sebagai sebuah ideologi dalam bernegara, tetapi mereka menganggap bahwa kita sendiri juga dianggapnya apa itu kurang beres juga dianggapnya sama mereka. Padahal yang kita tahu justru mereka yang kurang beres. Nah, yang seperti inilah yang kemudian dihadapi oleh Kementerian Agama, menyikapi persoalan-persoalan yang seperti ini yang mereka menilai dari dirinya sendiri tanpa melihat kenyataan yang ada di lapangan, itu kemudian menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Saya kira juga begitu juga dalam hal pemahaman agama juga tidak hanya terjadi pada kaum muslimin, tetapi juga pada agama-agama yang lain juga kita temukan itu juga ada sikap-sikap keras dalam pemahaman ajaran agamanya, sehingga kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri yang berbeda dari ajaran agama yang sesungguhnya. Nah, kemudian oleh Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama kita yang sekarang Bapak Khalil ikut, kemudian digagaslah yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah jalan tengah di antara paham yang ekstrim tadi dengan paham yang lembek dalam memahami agama itu. Nah, moderasi beragama ini sesungguhnya ini penting. Yang dimoderasi itu adalah cara pikir kita, cara pandang kita terhadap nilai-nilai ajaran agama itu. Kita tidak mengambil cara sesuai. Kadang-kadang teman-teman kita, saudara-saudara kita itu banyak mengambil ajaran agama itu secara tekstual tanpa melihat, mungkin karena mereka begitu baca, apalagi belakangan ini kan ada kecenderungan kita lihat juga di masyarakat itu adanya YouTube itu kan. Kalau kita dengar itu ustaz yang bicara di YouTube itu, di konten-konten itu banyak yang keras-keras, banyak yang menyalahkan pemerintah, bahkan pemerintah itu dianggap beres dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah kemudian terkontaminasi dalam pikirannya, kemudian sesuai dengan apa yang didapat di YouTube itu, kemudian itu yang ada di otaknya. Padahal kalau kita yang pernah belajar di pesantren itu kan panjang prosesnya untuk mencapai sesuatu itu. Karena apa? Kita belajar dari kitab yang paling rendah sampai kepada kitab yang paling atas, sehingga betul-betul tahap demi tahap dalam pemahaman keagamaan itu kita dapatkan, tidak secara instan seperti yang mereka pelajari. Sehingga kalau di pesantren itu ada istilah qiraatul kutub, kalau di luar pesantren namanya qiraatul YouTube, karena dia belajarnya dari YouTube. Sedangkan anak-anak pesantren itu biasanya belajar dari kitab-kitab yang kuning itu. Saya kira persoalan-persoalan ini kemudian karena pemahaman yang begitu cepat dengan suntikan yang begitu keras, kemudian hanya itu aja yang mereka dapat, apakah belajar ke tuan guru, ke ulama. Padahal sesungguhnya dalam belajar itu kita perlu dibimbing, perlu ada guru yang membimbing kita sehingga kita menemukan jalan yang benar dalam belajar itu. Dan sekarang banyak yang ditemukan sehingga sikap ekstrim itu kemudian muncul karena pemahaman yang dangkal kaitan dengan ajaran-ajaran agama. Di agama Kristen, misalnya agama Hindu, di agama Buddha juga pemahaman ajaran agama itu. Karena kemarin juga kami sempat bersilaturahmi ke pendeta gimana juga penantian yang pernah, kemudian saya juga sempat juga yang di Mataram juga sempat ya. Yang itu aja, yang Katolik ya, yang dua itu aja, yang Katolik, selebihnya yang Protestan.
dan ada juga yang lainnya yang kita temukan. Dan alhamdulillah saya juga sempat ke Bihara, Bihara yang di Cakra, Bihara yang di Gunung Bawang. Ternyata mereka juga punya aliran seperti kita. Ada yang aliran Indonesia dan ada yang aliran Ewan itu. Kalau yang Indonesia patung Budanya agak kurus-kurus itu. Nah, kalau yang Ewan itu dia dulu gedung ya. Nah, itu. Ya, yang seperti itu. Itu perbedaan dalam pemahaman ajaran agama mereka. Tetapi sesungguhnya kalau nilai-nilai agama itu tetap satu gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita mungkin kita sering dengar namanya ada masjid Syiah gitu, ada masjid Ahmadiyah dan lain sebagainya. Ya seperti itulah keberagaman itu terjadi di masyarakat beragama, tetapi keberagaman itu kemudian tidak kita jadikan sebagai konflik intinya. Kita hidup di tengah kemajemukan ini adalah sebuah keniscayaan bangsa Indonesia. Karena memang sejak kita merdeka itu, kemerdekaan kita itu adalah hasil dari kesepakatan bersama semua agama ada di dalamnya. Bayangkan ketika Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun itu sampai ada kata-kata kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya, itu menimbulkan kekhawatiran. Jangan-jangan nanti teman kita yang di Papua, yang di Maluku, yang di Ambon dengan kata-kata itu, kemudian mereka tidak mau bergabung dengan Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan berbesar hati kita yang kaum muslimin, kita juga yang beragama yang lain, kemudian kalimat itu diganti dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diturunkan oleh tiga leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang adil, maka rakyat Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu kan luar biasa itu, bahwa umat Islam juga bisa menerima masukan-masukan, bisa kita bersatu, karena memang kita itu bangsa Indonesia itu keunikannya di sana. Agama kita banyak, multi agama, ras kita banyak, suku kita banyak, pokoknya kita banyak-banyak. Tetapi alhamdulillah di tengah keberagaman ini kemudian kita bersatu. Nah, ada 4 pilar kebangsaan yang perlu terus kita jaga dalam kehidupan ini. Yang pertama Pancasila. Pancasila itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia menjadikannya sebagai dasar negara. Yang kedua, dasar konstitusional kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga di situ di mana kehidupan beragama, menjalankan ibadah beragama dan lain sebagainya itu dijamin sepenuhnya oleh negara. Begitu juga yang ketiga, yang kita kenal Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang kita berbeda-beda, tetapi satu tujuan kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau teman-teman di Muslim disebut sebagai PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga itu banyak yang jalannya teman-teman. Bahkan ada beberapa tuan guru saya itu ya PBNU itu sudah ya perlu kita jaga. Nah, yang seperti itulah bentuk keberagaman kita, dan disinilah pentingnya moderasi beragama dalam rangka mengikis paham-paham ekstrim di dalam agama itu sendiri, sehingga moderasi beragama ini adalah bentuk jalan tengah cara kita memahami agama. Kalau ajaran agama itu tidak bisa kita petak-petik itu, tetapi pemahaman kita ini supaya ya yang benar, yang lurus itu siratal mustaqim, itu yang kita lakukan. Dan ada lagi satu program Kementerian Agama yang sekarang ini
masih dalam gagasan, insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan ini akan diterapkan, yaitu ada namanya revitalisasi KUA, di mana nanti KUA itu sesuai dengan namanya kantor urusan agama. Nanti semua agama akan ada di sana, akan diurus di sana, akan dilayani di KUA, dan itu adalah salah satu program yang sekarang sedang mulai digagas, dijalankan oleh Kementerian Agama. Dan bentuk dari itu semua kemudian sekarang ini kantor-kantor KUA kita dibenahi, kantor-kantornya supaya penampilannya ke depannya lebih bagus, kemudian dibiayai oleh negara untuk membangun kantor-kantor KUA yang bersumber dari dana SPSM. Nah, dari dana itu kemudian sekarang kita punya KUA baru 3 yang sudah kita di Kota Mataram, Amanah, kemudian Selampara, sama satunya Sekarbela. Santubaya. Insya Allah tahun ini, tahun 2023 Sekarbela akan kita bangunkan kantornya, sehingga nanti kalau sudah semua kantor itu sudah berubah, insya Allah nanti kemudian di situ penyuluhnya yang dari Indo yang Kristen juga nanti akan kita drop ke kantor-kantor urusan agama, sehingga potret kantor urusan agama kecamatan itu adalah salah satu bentuk miniatur dari terdepan dari Kementerian Agama itu sendiri. Nah, itu beberapa hal kaitannya dengan moderasi beragama yang perlu kita pahami, yang perlu kita jaga, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.